Politikusnya tanpa prinsip, bisnismennya tidak bermoral, ilmuwannya tidak punya visi, tidak punya karakter, sains-nya dikembangkan tanpa punya kepedulian kemanusiaan, orangnya serakah tapi tidak mau kerja. Semua orang ingin seneng dan tidak peduli dengan yang lain tanpa nurani. Dan para ulamanya merasa benar sendiri, maka negaranya wassalamualaikum. Pasti rusak, ya. Kalau tujuh-tujuhnya ini ada, sakitnya itu di sini. Swadesi. Swa itu sendiri, desi itu apa? Kamu kenalnya Desi Ratnasari apa Desi yang sedang sendirian. Swadesi itu cinta tanah airnya sendiri. Caranya apa? Abdikan hidupmu. Jadi hidup kita adalah pengabdian di semua level. Hidup pribadimu abdikan untuk kebaikan keluargamu. Kalau keluargamu sudah bagus, abdikan untuk kebaikan masyarakat sekelilingmu. Kalau kehidupan masyarakat sekelilingmu sudah bagus, abdikan untuk kebaikan negaramu. Itu swadesi. Jadi berhadapan dengan negara, dengan lingkungan, dengan keluarga, jangan menuntut, tapi mengabdi. Itu yang jarang ditemukan di Indonesia hari ini. Setiap orang minta sesuatu dari Indonesia. Sak presiden-presidennya. Harusnya ndak. Harusnya swadesi, memberikan sesuatu sekecil apapun yang kamu mampu. Termasuk yang terkenal kan praktek swadesinya Gandhi, bikin memintal benang sendiri. Gandhi itu nyuci sendiri, kemudian nyetrika sendiri, memenuhi kebutuhan sendiri. Nanti di asramanya itu banyak orang mintal benang, termasuk baju yang dia pakai. Memenuhi kebutuhan sendiri. Terus jadi hidup ini labelnya adalah pengabdian untuk alam semesta yang dimulai dari keluarga. Ya cara paling gampang yang disebut tadi, membeli produk dalam negeri kalau bahasa sekarang. Jadi kalau tidak ada di dalam negeri, bikin sendiri. Jangan ngimpor. Sementara kita puasa, latihan bikin, kalau sudah bisa kita nikmati. Itu swadesi. Cuma mental kita kan nggak bisa kan sekarang hari ini kalau disuruh kayak gini. Tidak ada ya beli, habis yang ngimpor. Padahal katanya Gandhi, tidak sebisa mungkin pakai milik kita. Indonesia bisa kok memproduksi kain, memproduksi celana, tapi kan kamu milih yang impor. Celana produk Indonesia, Pak. Bahkan untuk baju jelek aja kan kamu milih yang impor. Iya kan? Padahal wong wis ora duwe duit, milihnya tetap masih impor. Baju impor itu kan banyak di pinggir-pinggir jalan, ditumpuk-tumpuk itu. Sudah dibilangin banyak virusnya, banyak bakterinya. Ya nanti dibeli terus dicuci, kan hilang. Pokoknya sing penting impor. Semangat pengabdiannya yang tidak ada. Yang mahasiswa nuntut dosennya,
Dosen nuntut rektor dekannya, rektor nuntut menterinya, menteri nuntut, selalu nuntut. Mahasiswa nuntut nilainya, dosen nuntut gajinya naik, kemudian pegawai juga nuntut gajinya naik, nanti pengusaha nuntut pajaknya dihapus, nanti semuanya nuntut. Kalau semuanya nuntut ya chaos, tidak ada semangat swadesi. Kalau kayak gini terus kita lemah. Kalau kita lemah, ya orang luar, orang asing gampang masuk dan jajah kita. Itu yang bikin perjuangannya Gandhi terus sukses, karena dia bisa menanamkan kesadaran semacam ini, kesadaran swadesi. Terus Hartal. Kalau ini sudah puncaknya. Ada kalanya kalau perjuangan sudah masif, ini yang sukses mengusir Inggris dari India dengan satyagraha, ahimsa dan swadesi. Rakyat bisa kompak, maka bisa diatur. Melawan Inggris gampang. Ayo kita kompak, semua mogok nasional, toko-toko tutup, pegawai-pegawai libur lah, gak usah masuk. 2-3 hari aja negara bisa jatuh. Kompak loh ya. Zaman di India saat itu bisa kompak karena ada Gandhi. Dulu Indonesia bisa menjatuhkan Soeharto kan karena hampir kompak kan orang se-Indonesia. Kalau kompak bisa. Itulah Hartal. Jadi dengan kayak gini Inggris bisa jatuh, padahal sudah ada di India selama lebih dari 28 tahun. Cuma cara protesnya, cara mogoknya tidak brutal kayak kita. Ahimsanya main. Mungkin dengan puasa, mungkin dengan wiritan bareng, mungkin dengan doa bersama. Itulah Hartal. Yo, tak doakan para pemimpin bisa sadar. Nggak usah kita turunkan, turun sendiri. Amin, gitu kan. Oh, itu kalau sak negara bilang gitu, mesti yo pimpinannya gatel. Ya kan? Itu Hartal. Dengan modal satyagraha, arahnya selalu kepada kebenaran, strateginya adalah ahimsa, dan modal materialnya diperoleh secara swadesi. Maka Hartal bisa sukses. Jadi diawali satyagraha, visinya adalah ahimsa, kemudian diperkuat secara material lewat swadesi, dan puncaknya adalah Hartal. Itu strategi perjuangannya Gandhi yang bisa menjatuhkan penjajah, ngusir penjajah tanpa perang. Kalau di Indonesia kan dari perang ke perang, sampai bambunya habis dipakai bambu runcing. Kalau di India enggak. Itu jasanya Gandhi. Oke. Ada beberapa saya potong-potong dari buku. Karena Gandhi ini ajaran-ajarannya ngambilnya dari biografinya. Jadi saya harus motong-motong bagian-bagian yang sekiranya punya nilai filosofis. Untuk bikin sukses tadi, hati-hati. Kadang-kadang masyarakat punya 7 dosa. Kehidupan kita bareng-bareng bernegara itu, hati-hati dengan 7 dosa ini. Kalau 7 dosa ini ada, ya tadi perjuangannya nggak akan sukses. Yang pertama, politik tanpa prinsip. Mikire sukses, mikire yang materi-materi ukurannya, tapi tidak ada prinsip. Sebentar lagi negara akan jatuh. Mending tidak terlalu kaya tapi punya prinsip.
fondasi negara akan kuat. Daripada kaya tapi melacurkan diri, tidak punya prinsip. Yang kedua, bisnis tanpa moralitas. Hasilnya pasti konglomerat. Jarak antara kaya miskin semakin jauh. Penyakit masyarakat yang kedua. Penyakit masyarakat yang ketiga, pengetahuan tanpa karakter. Ilmuwan yang tidak punya visi. Sing penting pinter, bikin proposal dapat proyek. Sing penting pinter, dapat beasiswa, siapa yang ngasih sembarang, sing penting ada uangnya. Terus berangkatlah ke luar negeri. Sampai di sana kehidupannya dijamin, gak peduli diajari apa. Nanti pulang uangnya masih sisa lumayan. Ilmuwan, pengetahuan yang tanpa karakter, bahaya ini. Hati-hati, dia akan jadi penyakit, jadi selilit dalam kehidupan berbangsa. Yang keempat, sains tanpa kemanusiaan. Pengembangan keilmuan tapi tidak peduli dengan humanitas. Yang penting maju, yang penting modern, yang penting canggih, tidak peduli dengan kemanusiaan. Terus yang kelima, kaya tanpa kerja. Semakin banyak orang mikir bahwa dia bisa kaya tanpa kerja, semakin rusak negara. Semakin buruh ingin nuntut gajinya dinaikkan. Semakin pegawai negeri nuntut demo bayarannya dinaikkan. Semakin MLM gampang bikin orang terlena. Semakin mikirnya kan gitu, kaya tanpa kerja. Yang keenam, pingin seneng-seneng tanpa nurani, sakarepe dhewe. Itu yang keenam, gak perlu dijelaskan. Semakin banyak orang kayak gini, pingin seneng sakarepe dhewe, semakin rusak negara. Dan yang ketujuh, ketakwaan tanpa penyangkalan diri, tanpa introspeksi. Kelompok agamawan, para ulama yang tidak bisa introspeksi, selalu merasa dirinya benar terus. Hasilnya pasti kekerasan dan konflik. Penyakit ketujuh. Jadi politikusnya tanpa prinsip, bisnismennya tidak bermoral, ilmuwannya tidak punya visi, tidak punya karakter, sainnya dikembangkan tanpa punya kepedulian kemanusiaan, orangnya serakah tapi tidak mau kerja. Semua orang ingin seneng dan tidak peduli dengan yang lain, tanpa nurani. Dan para ulamanya merasa benar sendiri, maka negaranya wassalamualaikum, pasti rusak. Ya, kalau tujuh-tujuhnya ini ada, sakitnya tuh di sini. Ini dosanya masyarakat. Hati-hati ya. Kalau gimana Indonesia bisa maju kalau tujuh yang bikin sakit ini ada semua.